Shalom untuk kita semua, Aminah. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita buat kita pada hari ini yang tertulis di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Kedatangan Raja Damai. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Aminah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan tentang bersorak-sorak? Biasanya kita jumpai tentang hal yang bersorak-sorak ketika orang di dalam stadion, ketika mencetak gol misalnya, atau dalam kompetisi-kompetisi orang bersorak-sorak karena dia mengalami sebuah kemenangan. Dan kemenangan inilah yang mau diberitakan kepada kita di minggu Advent yang kedua, supaya di dalam kehidupan kita dalam masa penantian kita tidak lagi merasa kesepian dan kesendirian dalam hidup kita, tapi kita merasakan tepuk tangan, sorak-sorak yang gembira dalam hidup kita. Namun hal ini sangat kontradiktif sekali ketika di dalam menyambut Raja yang adil dan jaya diperlihatkan konteks kehidupan orang-orang Israel masih dalam pembuangan, dan di mana di situ sedang terjadi proses pembangunan Yerusalem baru. Apa yang boleh kita lihat di situ, Aminah? Dalam konteks kehidupan orang-orang Israel masih ada kemiskinan, masih ada penindasan, masih ada kegalauan di dalam kehidupan mereka untuk menyambut Yerusalem baru. Dan tentunya hal ini sangat sulit bagi memposisikan diri sebagai manusia bersuka cita, marolo-polo, karena Raja itu sudah datang. Raja yang dinantikan itu akan datang dalam sebuah nubuatan dalam Zakaria ini. Lalu apa yang kita boleh perhatikan dalam firman Tuhan pada saat ini? Diperhatikan bahwasanya kehidupan ini diajak, sekalipun kita dalam keadaan susah, sekalipun kita dalam keadaan kalut, sekalipun kita dalam keadaan kekhawatiran, kita diajak bahwasanya ada penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang menjadi tipologi kehadiran Allah yang akan datang di bangsa Israel, yang dimananya ada keadilan dan kejayaan. Apa yang mau ditunjukkan? Bahwasanya Allah akan menghentikan peperangan, Allah akan menyudahi hukumnya, Allah akan menyudahi setiap perbuatan-perbuatan Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Namun busur itu menandakan perdamaian, dihentikanlah peperangan, penindasan bagi orang-orang yang memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, justru ini juga ajakan bagi kita untuk bersukacita dalam merayakan Advent yang kedua. Karena Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tuhan akan menghentikan segala Tuhan menghentikan segala hukum. Tuhan menghentikan segala penghukuman bagi Israel dan juga kepada orang-orang yang berdosa. Karena inilah menjadi sukacita, alasan kita untuk bersukacita, untuk menyambut kedatangan dalam nubuatan Sang Raja. Dalam pengharapan ini umat dipersiapkan Raja yang akan datang. Dia datang dalam kerendahan hatian. Dia datang bukan dalam konteks yang dipikirkan oleh orang-orang Israel, menjadi seorang raja dengan membawa pedang, membawa lencana, membawa peralatan perang yang lengkap, dan dia adalah raja yang sangat-sangat berwibawa dan bisa memimpin peperangan dan memenangkan peperangan. Namun kita lihat kehadiran Juru Selamat itu, dia hadir dalam posisi yang rendah. Dia hadir dalam posisi menjadi anak yang lahir di kandang domba.
Ini menunjukkan bahwa kita kerendahan hatian inilah yang menjadi semangat kita untuk bersuka cita. Justru dalam kerendahan hatianlah kita bisa melihat sukacita yang daripada Kristus Yesus itu sendiri. Amanginah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya kata jaya di sini yang tepat diterjemahkan dengan istilah selamat, yang menyelamatkan. Kejayaan dan keadilan Tuhan menghadirkan keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Kehadiran dalam bentuk kerendahan hatian Kristus Yesus dalam rupa manusia, Allah yang hadir dalam rupa manusia ini, justru ini menunjukkan sikap tawaran bagi kita untuk supaya kita bisa bersuka cita. Kalau justru Allah yang kita sembah itu hadir dalam bentuk Raja yang super duper, yang maha kuasa dalam bentuk kerajaan, justru di sini maka tidak ada pengampunan. Justru di sini banyak yang mengalami hukuman. Justru di sini banyak yang mengalami kehidupan penindasan oleh karena raja yang datang. Tetapi dalam posisi terendah, bahkan mengambil posisi yang lebih rendah daripada kehidupan normalnya dalam sosial budaya pada saat itu dan juga pada saat ini. Tapi Kristus hadir untuk mau mengajak pada kita kerendahan hatiannya lah, justru ini menawarkan sukacita bagi kita. Ternyata kita bisa dirangkul oleh Allah dalam kerendahan hatiannya. Amanginah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam bentuk kelemah lembutan ini diajarkanlah kepada kita tentang bagaimana kita menghadapi setiap konflik, menghadapi setiap permasalahan, menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dengan melihat dari posisi yang merendahkan hati. Justru kita akan melihat banyak sukacita di dalamnya. Tapi kalau kita melihat hal ini dalam posisi yang tinggi hati, dengan kemampuan kita, dengan keberadaan kita, justru kita sulit untuk melihat sukacita yang daripada Kristus Yesus. Kita sulit untuk melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita, sulit untuk melihat bagaimana cara Tuhan mengurupi kita, dan sulit untuk melihat damai yang hadir di dalam kehidupan kita. Amanginah saudara-saudara, karena itulah Zakaria dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan perpanjangan tangan Tuhan. Zakaria menyampaikan tentang kesaksian ini, ada sebuah restorasi komunikasi yang Allah berikan kepada umat Israel yang mati pengharapannya, yang mati dalam kekhawatirannya, yang tidak memiliki harapan masa depan dalam kehidupannya. Tapi orang yang masuk dalam gerbang gapura-Nya Tuhan, dia akan melihat ternyata masa depanku digaransi oleh Tuhan. Ini yang menjadi semangat bagi kita. Ketika kita melihat masa depan kita itu menjadi buntu, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, masa depan kita dibukakan harapan cerah, dan ini memberikan sukacita bagi orang-orang yang terbuang pada saat itu, orang-orang yang yatim piatu pada saat itu, orang-orang yang merasa tertindas pada saat itu. Dan inilah aspek kekuasaan Allah menaklukkan segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, inilah semangat penantian, inilah semangat sukacita bagi kita. Kita melihat bahwasanya harapan dalam ketika hidup kita, wah, sudah angka permasalahan, sudah nenek hadapi di masa kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, dan selalu mempunyai pengharapan bagi orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengenal saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus, dia menghadirkan kerajaannya terletak pada kasih kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang dimasukkan di sini bukanlah tentang kelemah gemulaian, tetapi dia hadir Allah yang berkuasa itu, dia mau merendahkan dirinya dan menjadi hidup dalam penindasan umat manusia itu sendiri. Semangat inilah yang menjadi kita untuk menghadapi pergumulan dalam sukacita yang menimpa. Ketika kita merasa hidup kita yang paling menderita di dunia ini, ternyata Kristus Yesus sudah mengambil penderitaan itu. Ketika kita merasa diri kita adalah satu-satunya yang membuat harapan putus asa dalam kehidupan kita, kali ini kita melihat sosok Kristus ternyata jauh lebih menderita dari apa yang kita rasakan.
Karenanya amanginan dan terpatudus dirita penderitaata pargulata aka utangta maradopon hutang na digarang Yesus di bajasa gulita. Karenanya ini memberi semangat bagi kita. Kalau didok gudang dua katudus-tudus Yesus matudusnya. Yesus adalah gambaran Allah yang adil dan jaya yang memberikan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu dalam terjemahan aslinya adalah manusia dalam bentuk yang ilahi dan mau disiksa dan mau dianiaya. Karenanya bentuk keledai di sini ini menunjukkan bentuk manusia melihat kehadiran anak-anak Allah itu sebagai orang-orang yang tampak bodoh. Keledai itu digambarkan seperti yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya power, tidak punya kecepatan lari. Tetapi keledai yang bodoh ini menunjukkan tentang ketaatan seorang anak Allah. Dan dalam masa sukacita Advent inilah mau ditawarkan bagi kita, marilah kita juga taat untuk datang kepada Tuhan dalam ketaatan Kristus kepada Bapanya di sorga. Karenanya inilah menjadi semangat Advent yang kedua ini, menjadi pekerjaan Sang Damai yang mengundang kita untuk bergembira dalam ketaatan ini. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi sungut-sungut untuk anak-anak sekolah ketika dia mau berangkat sekolah. Tidak ada lagi sungut-sungut bagi kita yang saat ini bisa menikmati studi. Ya, kita boleh bersyukur banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa belajar. Jadi parhasi yang penting. Dan ini banyak orang cabut di sekolah, tidak memanfaatkan waktu dengan tepat untuk kuliahnya. Banyak orang udah dikasih pekerjaan, maunya melihat orang lain. Wah, kita udah di sana, kan? Akhirnya selalu hidupnya dalam penderitaan oleh karena tidak menikmati ketaatan dalam setiap pekerjaannya. Dung menganggur dohonong lama aja susah nayati. Soalnya doa api dan mengulur nanti hijab Tuhani yati. Karena tidak hidup dalam ketaatan itu, tapi Kristus mencontohkan kehidupan. Dia memakai menunggangi seekor keledai. Ini menunjukkan kerendahan hatian, menunjukkan keledai ini adalah bentuk rupa ketaatan Allah dalam dia mau merendahkan diri. Jadi kita kamanginan mulu dinilai cuma kita sioto bodoh yang kita lakukan karena kita mengikuti Tuhan. Oleh karena kejujuran kita, oleh karena ketaatan kita, oleh karena peribadahan kita kepada Tuhan, oleh karena doa dan kehidupan berpuasa kita kepada Tuhan, dunia menganggap kita bodoh. Tetapi yang bodoh itu justru dipakai oleh Allah. Keledai yang bodoh yang tidak dianggap sebagai punya superpower kekuatan untuk mengangkat, untuk lari, untuk berpacu, tetapi dalam ketaatan itu diperhadapkanlah pujian Hosana bagi anak Allah, anak Daud. Inilah menginang justru pengharapan itu diperjukan bagi kita. Semakin orang merendahkan hati, mau tarida mau atau ibadah belum tentu dalam kualitasnya juga otong. Tetapi justru dalam kerendahan hatian orang dipenuhi oleh berkat hikmat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dapat pudima firman Tuhan mengajak kita dalam pengorbanan diri Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Ini sangat berbeda dengan cara-cara dunia, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga yang kerap lari dari masalah. Tapi dia hadir dengan raja yang adil dan menyelesaikan setiap peperangan konflik itu untuk memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Yesus Kristus dia mau pasang badan. Allah kita dia mau pasang badan untuk menyelamatkan umatnya dari keberdosaannya. Allah yang sungguh luar biasa itu dia mau pasang badan di dalam umatnya, memikul setiap beban-beban persoalan di dalam hidup ini. Karenanya amanah saudara-saudara, inilah yang membuat menciptakan sebuah perdamaian itu sendiri. Namun kerap kita lihat justru ini menjadi kontradiksi, hal yang berbeda versus dalam kehidupan kita. Karena banyak juga para pemimpin-pemimpin keluarga tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, ya kan? Gabi mulu jado inatei bang lului akan ngolu-ngolu.
Makanya setiap konseling saya bilang, para laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi, untuk menghidupi keluarga. Ya, karenanya mengingat mulu berua hidup penopang, penolong, ya kan, bukan menjadi sumber primer itu sendiri. Kita lihat bagaimana Allah yang dalam bentuk Kristus Yesus, dia pasang badan, ya, dia mau berkorban untuk ada sebuah pengharapan baru. Allah ini dihita kamengan orang bagian Yesus Kristus. Karenanya kalau tanggal 22 perayaan Hari Ibu, perayaan Kartini sangat-sangat meriah dibandingkan perayaan ayah, ya kan? Justru ini mengingatkan kita, para ayah, para orang tua, agar menjadi pasang badan, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk masa depan anak-anak, berkorbanlah untuk kehidupan, agar terjadi kecerdasan keluarga itu semakin dekat kepada Tuhan. Nah, Zakaria artinya Allah mengingat kita dengan dia mau berkorban, dia mau memberikan hidupnya kepada kita. Karena itulah kalau kita lihat apalagi di hutan ini, menggunakan dotik ya kamata tulampong, inata tu balian. Nah, buita ida kan di Sipahutari. Nah, inata lagi bertanam lagi manuan emi, terang tadi di sini. Do denak di sini. Bayangkan, inilah juga menjadi pemahaman bagi kita, terutama dalam baptisan. Dan gabe lagi gabe boban di hanguluan. Nah, ini justru hal-hal yang terbalik. Justru diberikanlah akabawedo balik. Ini justru mengingatkan tugas dan tanggung jawab alai monon ngamar sahib matai dan mulai kebangsa saudara. Nah, ini artinya dari Tuhan Israel itu pulihkanlah diri unang alai manusia dari mana. Dan ini dipakai maguguna, dipakai mapabino Tuhan, napi nasaknya dibata di bagasan pulihkan. Karenanya marilah kita sambut Advent yang kedua ini dengan sukacita. Kita percaya setiap persoalan ada jalannya. Tuhan telah memberikan jalan bagi kita keledai itu, agar kita mau menunggangi keledai itu dengan ketaatan, dengan ketukunan, dengan sukacita. Karena ketika kita berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan, Tuhan juga hadir bersama-sama kita di keledai muda itu, sehingga energik itu terus bisa berjalan di dalam orang-orang yang putus harapan. Dia terus diberikan semangat karena keledai muda untuk menunjukkan keenergikan Allah bersama-sama orang yang taat. Dia akan terus tekun dalam menjalani sukacitanya bersama Tuhan. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi duka yang terus meliputi dalam kehidupan kita. Sukacita itu terus menanti dalam harapan. Orang-orang yang dalam keadaan sakit teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki putus asa teruslah bersukacita dalam Tuhan. Tetaplah hidup dalam pengharapan kita. Tuhan memberkati. Amin.